Pustaka Al-Ilmu, Jalan Bungu Raya, nomor 42, Perumnas Bekasi, telepon 706 75 299. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i, diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pemahaman yang hak, pemahaman yang benar, pemahaman yang selamat, yaitu mengikuti Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan sunnah ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu memohon kepada Allah ats-tsabat, tetap di atas manhaj yang hak, tetap istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Karena banyaknya fitnah, baik itu fitnah syubuhat maupun fitnah asyahawat, yang kadang-kadang seorang menyimpang dari manhaj yang hak. Karena fitnah ini sangat besar dan sangat banyak sekali. Kadang-kadang seseorang di awal hidupnya dia istiqamah, tapi kemudian di akhirnya dia tidak istiqamah lagi. Makanya kita selalu memohon kepada Allah agar ditetapkan di atas manhaj yang hak ini, tsabat di atas Islam was sunnah ala fahmi salaf, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang terbanyak yang Nabi berdoa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Kalau Nabi berdoa untuk tetapkan di atas agamanya, apalagi kita. Maka kita selalu memohon kepada Allah agar tetapkan di atas Islam was sunnah ala fahmi salaf. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara yang mendukung kita untuk tetap istiqamah dan thabat di atas manhaj yang hak ini, yaitu ikhlas dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Di antara yang dapat mendukung kita untuk tetap istiqamah di atas kebenaran, yaitu ikhlas dalam kita berkata, ikhlas dalam kita beramal, ikhlas dalam kita berdakwah, ikhlas juga dalam semua keadaan. Dan umat ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab keikhlasan mereka. Umat ini akan dibenangkan oleh Allah dengan sebab keikhlasan mereka. Jadi disebutkan dalam hadis, innallaha yansuru hadhil ummah bi dha'ifiha bi salatihim wa da'watihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah. Dengan apa? Dengan doa mereka, dengan salat mereka, dan dengan keikhlasan mereka. Allah akan memenangkan umat Islam ini dengan keikhlasan. Jadi ikhlas ini faktor yang asasi. Karena itu dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah ikhlas yang saya ambil dari buku saya, yaitu Ar-Rasail yang kedua. Di Rasail ini banyak makalah yang dimasukkan, tetapi yang kita akan bahas 2 poin. Yang pertama tentang ikhlas, yang kedua tentang riya. Jadi yang kita bahas sekarang ini, hari Ahad ini, hari Ahad tanggal 21 Rajab 1428 Hijriah atau tanggal 5 Agustus 2007 di Masjid Jakarta Islamic Center, kita akan membahas tentang masalah ikhlas dan riya. Sebab masalah ikhlas ini merupakan masalah yang sangat mendasar. Orang yang beramal, seandainya amalnya banyak, sebanyak apapun amalnya yang dilakukan, apakah itu sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya, tapi kalau tidak ikhlas, maka di hari kiamat dijadikan sebagai haba'an manthura, sebagai debu-debu yang berterbangan. Enggak ada nilai ini insya Allah tanpa ada keikhlasan. Maka ikhlas ini merupakan pokok. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid. Kata beliau, keikhlasan dan tauhid ibarat sebatang pohon yang tumbuh dalam hati. Cabang-cabangnya adalah amal perbuatan, buahnya adalah kedamaian yang dirasakan dalam kehidupan dunia serta kenikmatan yang kekal di akhirat kelak. Sebagaimana buah-buahan sorga tidak akan terputus dan tidak terlarang, demikian pula halnya buah keikhlasan dan tauhid di dunia tidak akan terputus dan tidak terlarang. Kesyirikan, sebaliknya, kesyirikan, dusta, dan riya bagaikan sebatang pohon yang tumbuh dalam hati manusia. Buahnya di dunia adalah kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, dan kesempitan yang dirasakan dalam dada serta kegelapan yang menimpa hati. Sedang di akhirat kelak akan membuahkan zakum, sebatang pohon yang tumbuh di dasar neraka dan azab yang kekal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai 27, Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu